Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Satria Adi Mulia. Di video kali ini aku berbagi resep donat ekonomis menggunakan takaran tepung sebanyak 500 gram dengan dok 20 gram, tapi hasilnya ini tuh menul ya. Donatnya juga super lembut, dijual 2000-an, pastinya laris manis. Yuk teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja ke resep dan cara membuatnya. Untuk menguleni adonannya, di sini aku menggunakan stand mixer. Masukkan 500 gram tepung terigu, aku menggunakan 400 gram protein tinggi dan 100 gram protein sedang. Tambahkan dengan 70 gram gula pasir, 1 sendok teh Larome perisa vanila susu. Ini digunakan untuk pengganti susu bubuknya ya teman-teman. Kemudian diaduk terlebih dahulu hingga tercampur dengan rata. Kalau sudah tercampur dengan rata, lalu tambahkan dengan 1 butir telur. Kalau ditimbang berat telur tanpa cangkang seberat 55 gram. Masukkan juga 60 gram margarin, 4 gram garam halus. Masukkan juga air super dingin dengan berat 235 gram. Lanjut di mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai adonannya tercampur dengan rata. Untuk airnya juga disarankan menggunakan tambahan es batu yang diremuk halus supaya adonannya tetap dingin sewaktu di mixer. Dan disarankan juga memasukkan airnya ini secara bertahap ya, untuk berjaga-jaga supaya adonannya tidak kelembekan, karena kelembapan tepung pastinya berbeda-beda. Kalau sudah tercampur rata, lalu naikkan kecepatan mixer ke kecepatan nomor 2. Di mixer sampai adonannya setengah kalis, kurang lebih selama 4-5 menit. Oke teman-teman, ini adonannya setelah aku mixer selama 4 menit. Matikan stand mixernya terlebih dahulu. Bisa bantu turunkan adonannya dari hook stand mixernya. Cek juga adonannya, kalau dirasa adonannya masih kurang air bisa ditambahkan sedikit demi sedikit. Nah, di tahap ini baru aku tambahkan ragi instan sebanyak 6 gram. Tambahkan juga dengan bread improver sebanyak 2 gram. Lanjut di mixer lagi menggunakan kecepatan 3 sampai nomor 4. Di mixer sampai adonannya kalis elastis kurang lebih selama 15 menit. Atau bisa menyesuaikan dengan mixer yang digunakan teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adonannya setelah aku mixer selama 16 menit. Adonannya sudah kalis elastis. Bisa cek kekalisan adonan dengan membentangkan adonannya hingga membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek. Nah, itu yang dinamakan kalis elastis ya. Untuk langkah selanjutnya, bulatkan dan padatkan adonannya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi atau memperlambat adonannya cepat mengembang. Dan olesi tipis permukaan atas adonannya menggunakan minyak goreng supaya adonannya tidak kering. Langsung aja untuk adonannya ini mau aku bagi dan timbang-timbang. Aku timbang setiap adonannya dengan berat 20-21 gram. Atau untuk beratnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga harga jualnya. Diusahakan membagi dan menimbang adonannya ini dilakukan dengan cepat ya. Kalau semua adonannya sudah dibagi dan ditimbang-timbang, untuk langkah selanjutnya yaitu meronding. Ronding dari adonan yang pertama kali ditimbang. Jadi melakukan ronding itu secara berurutan. Ronding adonan sampai benar-benar padat dan juga mulus. Kalau bagian bawahnya belum rapat, bisa bantu cubit-cubit bagian bawah adonannya supaya terkunci dengan rapat. Jadi kalau digoreng nanti tidak bocor. Lakukan meronding adonan secara berurutan sampai semuanya habis. Setelah semua adonannya dironding, untuk langkah selanjutnya yaitu di-resting. Taburi terlebih dahulu menggunakan tepung terigu supaya kelembapannya tetap terjaga. Resting di box tertutup dengan rapat, kurang lebih selama 15-20 menit.
Oke teman-teman, ini setelah adonannya aku resting selama 20 menit. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencetak. Siapkan terlebih dahulu tepung terigu untuk bahan baluran dan juga alat cetakannya. Untuk cetakannya aku pakai ukuran 5 cm. Ambil adonan yang pertama kali dironding, kemudian baluri menggunakan tepung terigu. Letakkan adonan yang sudah dibaluri tepung ke dalam cetakan. Tekan adonan secara perlahan atau disebut juga dengan degassing untuk meratakan adonan sehingga gas yang terbentuk di dalam adonan lebih merata. Kemudian bolongi bagian tengahnya. Di sini aku menggunakan tutup pulpen. Adonan yang sudah dicetak kemudian letakkan pada alas kue seperti ini. Nah, ini digunakan untuk mempermudah saat proses menggorengnya nanti. Lakukan mencetak adonan secara berurutan sampai semuanya habis. Setelah adonannya dicetak, untuk langkah selanjutnya yaitu di-proofing. Di-proofing sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Untuk proofing kali ini aku lakukan dengan cara terbuka. Oke teman-teman, ini adonannya setelah aku proofing selama 2,5 jam. Adonannya terlihat sudah mengembang 2 kali lipat. Untuk lamanya waktu proofing tidak bisa berpatokan dengan waktu ya, sesuaikan dengan suhu sekitar. Kalau suhu sedang panas, waktu proofing berjalan lebih cepat, begitu juga sebaliknya. Kalau sedang dingin, waktu proofing berjalan lebih lambat. Goreng pada minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu antara 160 sampai 170 derajat. Untuk teknik menggoreng cukup 1 kali balik, maksimal 2 kali balik, supaya donatnya tidak terlalu menyerap minyak. Goreng sampai donat kedua sisinya matang. Kalau sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng adonan donat berikutnya. Tunggu donat benar-benar dingin baru bisa diberi topping. Atau menopping donat sebaiknya dilakukan sewaktu ada yang order aja ya. Oke teman-teman, ini donatnya semuanya sudah aku goreng dan ini juga sudah dingin. Seperti ini ya donatnya. Terlihat gembul. Untuk ukuran 20 gram ini termasuk besar ya. Untuk satu resep 500 gram tepung ini bisa dapat 45 sampai 46 buah donat dengan dok 20 gram. Lanjut aja donatnya ini diberi topping. Untuk toppingnya aku menggunakan glaze. Glaze dengan berbagai varian rasa. Ada rasa coklat, green tea, susu dan juga strawberry. Untuk topping lainnya di sini aku menggunakan meses warna-warni, ada meses coklat dan juga kacang cacah. Dan masih banyak lagi topping yang aku gunakan ya teman-teman. Untuk cara menoppingnya bisa teman-teman perhatikan seperti di video. Jadi donatnya ini dapat 3 box ukuran besar, masing-masing box berisi 15 buah donat. Yang aku beri topping ini hanya 2 boxnya aja ya teman-teman. Untuk harga jualnya bisa mulai jual harga Rp2.000. Atau untuk harga jualnya bisa menyesuaikan dengan modal yang teman-teman keluarkan, karena harga modal di setiap daerah itu berbeda-beda ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu kembali di video berikutnya.